Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Triananda dengan NIM 1113819241133, mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Windy Dwi Andika SPD MPD. Di sini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema penyuluhan kesehatan mengenai pemberian ASI secara eksklusif serta manfaat pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi dan ibu yang menyusui. Adapun latar belakang sasaran untuk penyuluhan ini adalah ibu hamil dan ibu menyusui dengan rata-rata usia 21 sampai dengan 35 tahun. Peserta penyuluhan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ibu tidak bekerja dan ibu bekerja dengan profesi sebagai guru, pedagang, karyawan perusahaan, dan pegawai kantoran. Semua sasaran pada penyuluhan ini memiliki riwayat pendidikan paling rendah SMA dan paling tinggi sarjana. Berikut merupakan latar belakang penyuluhan kesehatan yang dilakukan berdasarkan teori hubungan interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, sebelum memulai acara kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bunda-Bunda. Nama saya Yesi Triananda, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Oke, Bunda-Bunda, di sini kita akan melakukan penyuluhan atau sharing-sharing ya Bunda-Bunda lebih tepatnya mengenai pemberian ASI secara eksklusif serta manfaat pemberian ASI secara eksklusif ini terhadap bayi dan ibu yang menyusui. Nah, mungkin lebih tepatnya kita ke arah sharing ya Bunda, karena bukan bermaksud untuk menggurui, karena Bunda-Bunda sekalian mungkin pengalamannya sudah lebih banyak daripada Yesi. Jadi kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan nanti pada sesi diskusi ataupun ada yang ingin di-sharing, nanti dipersilakan. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu merupakan pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa adanya pendamping makanan ataupun minuman. Jadi di usia 0 sampai 6 bulan ini hanya memberikan air susu ibu atau ASI ini saja. Begitu Bunda-Bunda. Kemudian manfaat dari pemberian ASI secara eksklusif ini kan banyak ya Bunda, ada manfaat bagi bayi dan manfaat bagi Bunda-Bunda. Manfaat yang dirasakan bagi bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif itu bisa mencegah dari terserangnya penyakit. Jadi kita ketahui ya Bunda-Bunda, ASI eksklusif ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ketahanan tubuh dari bayi. Maka dari itu, Bunda-Bunda, pemberian ASI eksklusif ini bisa mencegah bayi terserang dari berbagai penyakit. Nah, itu untuk manfaat yang pertama. Manfaat selanjutnya, pemberian ASI secara eksklusif ini dapat membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Jadi, pemberian ASI secara eksklusif ini dapat menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Nah, banyak sekali ya Bunda-Bunda manfaat dari pemberian ASI secara eksklusif ini. Selanjutnya, pemberian ASI secara eksklusif, manfaat yang dirasakan oleh ibu yang menyusui. Nah, itu manfaat yang dirasakan oleh ibu dapat mengatasi rasa trauma. Mungkin Bunda-Bunda pada tahu ya, trauma yang sering dihadapi oleh ibu yang menyusui atau yang setelah melahirkan itu kan sering mengalami trauma yang disebut dengan baby blues syndrome. Nah, maka dari itu pemberian ASI secara eksklusif ini dapat menghilangkan rasa trauma itu sedikit demi sedikit begitu. Selanjutnya manfaat yang dirasakannya kedua yaitu dapat mencegah kanker payudara. Jadi Bunda-Bunda, apabila Bunda memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya itu dapat meminimalisir terjadinya kanker pada payudara, begitu Bunda-Bunda. Mungkin,
Iya, boleh Bunda. Ini Bunda Elvira ya namanya ya? Iya. Ya, boleh Bunda. Silahkan. Iya, saya izin bertanya ya Mbak Yesi, terkait dengan pemberian nasi eksklusif, apakah dalam pemberian nasi eksklusif itu ada peran suami di dalamnya gitu, dalam pemberian ASI? Terima Oke, kasih. baik. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda Elvira atas pertanyaannya. Mungkin Yesi izin menjawab dulu, nanti mungkin ada bunda-bunda lain yang ingin membantu menjawab, nanti dipersilakan. Jadi kalau menurut Yesi ya Bunda, peran suami itu sangat besar ya dalam memberikan ASI secara eksklusif. Kenapa demikian? Karena dorongan dari suami itu mempengaruhi dari bunda-bundanya. Jadi kan pada saat pemberian ASI secara eksklusif itu kan banyak sekali hambatan, salah satunya puting susu yang awalnya sakit pada saat memberikan ASI eksklusif pertama kali, itu kan sakit ya bunda-bunda. Setelah itu ASI yang tidak normal, kadang banyak, kadang tidak, kayak gitu. Nah, itu perlu adanya dukungan dari suami, kayak jadi support system. Peran suami di sini jadi support system untuk memberikan ASI. Selain itu juga peran suami juga dapat mengembalikan mood. Jadi apabila mood istri baik kayak itu, jadi ASI yang dihasilkan juga akan baik, begitu ya Bunda. Mungkin ada bunda-bunda lain yang ingin merespon atau sharing-sharing, boleh Bunda yang lain? Bunda Femi gimana Bunda? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya Mbak Yesi. Jadi saya ini punya anak ya Mbak Yesi ya. Ada 2. Oke. Iya. Nah yang satunya itu ASI eksklusif. Yang satunya lagi tuh enggak Mbak. Oh, enggak. Iya. Kalau boleh tahu Mbak ya, penyebab anak Bunda Femi yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif itu kenapa ya Bunda? Iya, jadi anak saya yang nggak dapat aksi eksklusif itu karena saya tuh sibuk kerja. Jadi anaknya tuh dititipin sama bibinya di rumah. Jadi kurang diatur lah ya, nggak bisa nyusuin terus gitu. Oh iya. Oke Bunda. Kalau masalah itu memang sering ya Bunda banyak kendala mengenai ibu yang bekerja dalam memberikan ASI secara eksklusif. Mungkin kita bisa apa ya Bunda cari strategi gimana sih cara memberikan ASI secara eksklusif itu. Misalnya kita pumping ASI Bunda. Jadi ASInya itu dipumping sebelum berangkat kerja, kemudian dipasukin di lemari kulkas. Jadi di lemari pendingin. Jadi nanti si bibinya diminta untuk tinggal menghangatkan ASInya. Jadi bunda-bunda sekalian ngestok dulu ASInya. Jadi pada saat bekerja ada stok ASI yang bisa diberikan kepada bayinya, begitu Bunda. Oh iya Bunda, di sini iya sih mau tanya, apakah ada perbedaan ya Bunda tumbuh kembang dari bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif sama yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif Bunda? Kalau dari saya itu anak saya yang pertama tuh kan ASI eksklusif, jadi dianya lebih gemuk ya badannya. Kalau yang kedua tuh agak lebih kurus gitu Mbak. Itu bedanya kan? Oh iya benar Bunda. Kalau kebanyakan memang seperti itu Bunda. Bunda-bunda yang lain juga sering mengeluh kayak gitu. Ada perbedaan karena apa kan tadi manfaat pemberian ASI yang sudah saya jelaskan tadi kan salah satunya dapat mencegah terserang penyakit, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang kuat, habis itu mempercepat proses perkembangan fisik sama otaknya. Jadi memang ada pengaruhnya Bunda. Mungkin ada bunda-bunda lain yang ingin dipertanyakan atau ingin sharing-sharing terkait pemberian ASI secara eksklusif, dipersilakan bunda-bunda. Akhir sebelum kita tutup ya, Bunda Femi di sini kerjanya apa ya Bunda kalau boleh tahu? Saya kerjanya kantoran, Mbak. Oke, oh iya.
Nah, Bunda, apalagi kalau kantoran, biasanya kantoran itu ada lemari pendingin ya, Bunda. Jadi strategi yang bisa Bunda Femi lakukan, jadi Mbak tuh pumping AC-nya tuh di tempat kerja nggak apa-apa, habis itu didinginkan dulu di lemari pendingin yang ada di kantor, atau enggak dia tuh ada kayak box itu ya Bunda, box yang untuk menyimpan AC itu bisa Bunda. Jadi beli box itu. Jadi punya stok ASI banyak untuk bayinya yang ada di rumah, gitu ya Bunda? Ya baik Mbak. Saya agak malu ya kalau mau pumping di tempat kantor gitu. Iya, ini Bunda, tapi biasanya kalau di kantor itu ada ini Bunda, ada ruangan untuk busui. Jadi biasanya disediain Bunda. Pokoknya Bunda mulai sekarang tingkatkan rasa untuk memberikan ASI secara eksklusif ya Bunda, demi kelancaran perkembangan fisik, perkembangan otak bayi, kemudian daya tahan bayi juga lebih baik lagi, begitu Bunda. Oke, mungkin cukup sampai di sini penyuluhan kita mengenai pemberian ASI secara eksklusif, mengenai penjelasan manfaat pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan ibu yang menyusui, begitu. Mungkin sampai di sini saja.